Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusak Yaswa Irhami dengan NIM 2020-53007 dari kelas P. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang tinjauan literatur, yaitu membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka. Nah, di dalam tinjauan atau penelusuran ini merupakan literatur atau pustaka, atau lebih tepatnya studi literatur. Nah, di dalam tinjauan atau penelusuran ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, pengertian atau konsep. Yang kedua, ada fungsi. Yang ketiga, ada manfaat. Dan keempat, ada tujuan. Selanjutnya, yang pertama ada penelusuran pustaka. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada literatur review, berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Poin yang kedua, penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Yang ketiga, cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Nah, tinjauan literatur ini sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah. Nah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat ada penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang berupa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Dan yang kelima, ada semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya. Dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, atau dalam artian 3 tahun terakhir, dan memadai. Nah, selanjutnya, pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Nah, di dalam literatur review, yaitu merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel, buku, dan sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Nah, di dalam literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general. Yang ketiga, merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, sumber-sumber rujukan, yaitu buku, jurnal, majalah, yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Kemudian tujuannya yaitu untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Kemudian caranya yaitu mengutip pendapat pakar, yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Nah, kemudian dari literatur review itu
perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, dan membandingkan hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, literatur review membantu peneliti dalam pencarian tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Nah, agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama, dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai pertama, perubahan atau variabel yang digunakan. Yang kedua, model yang digunakan. Ketiga, rancangan penelitian. Yang keempat, sampling dan teknik pengumpulannya. Dan yang terakhir ada analisis data dan cara penafsirannya. Nah, di dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kerangka teori atau theoretical framework dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Nah, dalam literatur review ini terdapat 3 macam tipe. Yang pertama ada tipe naratif, yaitu dan naratif literatur review. Kemudian ada review kualitatif, yaitu qualitative systematic literature review, dan review kuantitatif atau quantitative systematic literature review atau meta-analysis. Nah, tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Dalam beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu atau lama, artinya bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. Nah, kedua, aspek utama dalam literatur review. Nah, di dalam 3 aspek utama ini ada beberapa poin. Yang pertama, survei artikel, yaitu terkaitan dengan isu yang kita minati. Kemudian memberikan evaluasi, yaitu ringkasan gambaran yang ada. Kemudian mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi terbaru hingga publikasi terlama sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Nah, di sini ada hal-hal yang terkait dengan literatur review. Yang pertama ada apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. 2. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? 3. Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. Yang keempat, apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Bagaimanakah mendapatkan dan manipulasi data? Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Kemudian ada apa kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan? Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Kemudian ada apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada. Kemudian perlunya melakukan literatur review. Alasannya yaitu pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Seperti IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi, IT investment di berbagai sektor. Nah, ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. Nah, pada IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi itu sendiri. Dan yang kedua adalah menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita.
Yang ketiga, mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di piece analysis. Kemudian yang keempat, mengkritisi di antara penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontras. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Kemudian yang keenam, dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Dan yang ketujuh, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Yang keempat, elemen-elemen dalam literatur review ada 4. Yang pertama, menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Yang kedua, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris atau contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Yang keempat, membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Nah, kemudian langkah-langkahnya yaitu ada 4. Pertama, formulasi permasalahan, cari literatur, evaluasi data, analisis, dan interpretasikan. Nah, yang pertama kita membahas tentang formulasi permasalahan. Di sini, pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Kedua, mencari literatur, yaitu tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Nah, dalam hal ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Nah, sumber-sumber tersebut akan membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu. Dan yang ketiga ada evaluasi data. Nah, di sini lihat apa saja kontribusi terhadap topik yang dibahas. Kemudian kita cari dan temukan sumber data yang tepat dengan data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Bisa kualitatif, kuantitatif maupun data dari kombinasi keduanya. Kemudian yang terakhir ada analisis dan interpretasikan. Diskusikan dan temukan serta ringkas literatur yang ada. Nah, selanjutnya cara-cara literatur review. Yang pertama, untuk mereview sebuah literatur kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mencari kesamaan atau compare, mencari ketidaksamaan atau kontras, memberikan pandangan atau kritis, membandingkan sintesis, meringkas summaris. Kemudian, hal yang terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur utama dalam membangun teori berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Nah, kunci utamanya adalah melihat sebanyak-banyak literatur yang ada, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian, hal yang dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Dan terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka atau bibliografi. Nah, sumber-sumber literatur review ada banyak sumber. Yang pertama, kita bisa mengambil dari paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi yang baru yang bersifat spesifik
dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang kedua bisa dengan tesis, yaitu merupakan penulisan ilmiah yang bersifat mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga, disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Kemudian dengan cara paper dari hasil-hasil konferensi, biasanya disebut dengan proceeding baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, kemudian ada majalah, pamflet, dan clipping. Nah, majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya, materi yang disediakan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Nah, majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan bahan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuat cukup mutakhir. Yang keenam, dengan cara abstrak hasil penelitian. Yang selanjutnya ada proceeding, bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Nah, dalam pengambilan proceeding sendiri itu sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Yang terakhir, ada website yang memuat tentang ilmu komputer. Nah, kemudian selanjutnya ada hierarki literatur dan penelitian akademik. Nah, di sini ada poin 1 yaitu identification of knowledge, yaitu undertaking literature review using peer review source. Nah, kemudian yang pertama ini mengidentifikasi pengetahuan. Kemudian yang kedua, creation of knowledge by a professional research usually behind closed doors. Nah, di sini mengkreasikan pengetahuan. Selanjutnya ada quality assurance of knowledge, yaitu peer review filtering the best for publication. Nah, di sini adalah kualitas dari suatu ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada dissemination of knowledge, yaitu publication, presentation, dan conference. Nah, ini berasal dari publikasi, presentasi, dan konferensi. Nah, di sini ada information shared more broadly over time. Dari yang terbawah yaitu ada tertiary literatur, yaitu handbook, encyclopedia, textbook, dictionaries, and book. Nah, yang paling bawah ini ada encyclopedia, teks buku, kamus, dan buku. Kemudian ada secondary literatur, yaitu the index, abstract, review article, dan books. Kemudian ada primary literatur, yaitu conference, preprints, journal article. Kemudian ada discussion, kemudian ada research, kemudian ada ide. Nah, yang ke-9 ada sitasi atau penyitiran. Nah, demikian materi tentang tinjauan literatur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.